akhirnya beberapa kelompok-kelompok Hindu itu melakukan semacam serangan dan pemberontakan kepada kerajaan Islam Demak Bintoro. Nah, disinilah jemaah sekalian, Raden Patah memerintahkan kepada Adipati Yunus untuk mengamankan daerah-daerah tersebut dan memberi jaminan keamanan kepada para dai, kepada para kiai, kepada para wali untuk mendakwahkan dan mengajarkan Islam di wilayah yang telah dikuasai oleh oleh Raden Patah. Akhirnya mas kalian, penyebaran dan pelebaran kekuasaan Raden Patah ataupun kerajaan Islam Demak Bintoro itu dilakukan dengan dua hal. Yang pertama dengan dakwah. Jadi kalau dakwah misalkan batasan kemarin sampai di Ngeruki, kemudian Wali Songonya masuk ke wilayah apa ini? Kewarasan lah ya. Dia masuk ke Warasan. Orang-orang Kewarasan akhirnya merasa nyaman dengan Islam, mereka pun menyatakan diri masuk Islam. Artinya apa? Berarti kekuasaan Demak Bintoro sudah sampai ke Warasan. Kemudian tiba-tiba masuk ke Tanjung Anom, dakwah lagi Tanjung Anom. Ya, kemudian orang-orang Tanjung Anom menerima dakwah tersebut. Akhirnya Tanjung Anom menjadi bagian daripada kerajaan Islam Demak Bintoro. Nanti para kiai ataupun para ulama berdakwah di Solo Baru misalkan ya. Nah, kemudian Solo Baru banyak di antara mereka yang masuk Islam, jumlah mereka lebih banyak, kemudian terus begitu. Sehingga inilah yang menyebabkan kerajaan Islam Demak Bintoro itu luasnya itu sangat cepat sekali perluasan wilayah kekuasaannya. Karena sekali lagi orang-orang Hindu sudah jenuh hidup di bawah kekuasaan Majapahit yang boleh dibilang memperbodoh mereka pada saat itu. Yang kedua, ajaran Islam sangat menarik bagi mereka dibandingkan sistem kasta yang ada di Hindu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, penyebaran kekuasaan yang kedua di kerajaan Islam Demak Bintoro yaitu lewat tadi penaklukan oleh siapa? Adipati Yunus. Jadi misalkan orang-orang Semanggi melakukan pemberontakan misalkan ya. Orang-orang Hindu di Semanggi melakukan pemberontakan, tidak terima dengan dakwah Islam yang sedang berkembang pesat. Akhirnya apa? Adipati Yunus nanti memadamkan pemberontakan dan berhasil, maka Semanggi nanti menjadi bagian daripada apa? Kerajaan Islam Demak Bintoro. Nah, singkat cerita jamaah sekalian, di tengah persiapan itu, di tengah pemadaman pemberontakan dan di tengah islamisasi yang cukup pesat, kemudian ternyata Raden Patah meninggal. Sebelum meninggal, beliau mewasiatkan kepada putra mantunya yaitu Adipati Yunus sebagai penggantinya. Akhirnya Adipati Yunus diangkat sebagai apa? Sebagai raja kerajaan Islam Demak Bintoro. Artinya apa? Beliau bukan lagi sekedar panglima yang fokus menyerang Portugis di Selat Malaka ataupun di Samudra Pasai, tapi beliau sudah punya tanggung jawab lebih besar daripada itu, bagaimana kemakmuran masyarakat. Maka Adipati Yunus mulai konsentrasi, walaupun beliau tidak meninggalkan tetap persiapan, tapi beliau mulai konsentrasi untuk bisa memajukan dakwah di Demak Bintoro. Maka beliau meminta kepada para wali untuk menyusun beberapa aturan yang berbasis syariat Islam, dalam tata pemerintahan, mulai dari masalah kriminal, kemudian masalah pernikahan, masalah lain-lain sebagainya. Itu jemaah sekalian, ya beliau disusun, maka terbentuklah sebuah kitab undang-undang yang bernama Salokontoro. Ini kitab undang-undang yang berbasis syariat Islam, yang diterapkan di tengah masyarakat. Misalkan tidak boleh mencuri, terkait masalah adab, terkait masalah akhlak, apa pasal adab orang tua kepada anak atau adab anak kepada orang tua. Pasal berikutnya, kewajiban orang tua kepada anaknya. Pasal berikutnya, hubungan suami sama istri. Ya, kewajiban suami. Begitulah jemaah sekalian. Jika terjadi ini, apa yang terjadi? Kemudian bagaimana hubungan antara rakyat sama kerajaan. Itu dibuatkan jemaah sekalian, dan itu sungguh berdasarkan syariat Islam. Namanya Salokontoro. Dan ketika di zamannya Adipati Yunus ini, karena dakwah sudah mulai mapan, masyarakat sudah mulai welcome dengan Islam, kemudian para wali beliau utus di berbagai macam daerah dan di pelosok-pelosok desa para kiai untuk mengajar Islam.
dan mereka dibekali undang-undang namanya Salokon Toro sebagai pedoman hidup mereka pada saat itu, pedoman hidup kerajaan. Itu membuat masyarakat Demak dikenal sebagai masyarakat yang maju di bawah pimpinan Adipati Yunus, masyarakat yang luar biasa majunya, baik secara kekuatan militer, terutama kekuatan maritimnya, kekuatan angkatan lautnya, maupun dari sisi ekonominya makmur sentosa. Kenapa demikian? Karena pertanian betul-betul dikembangkan oleh siapa? Oleh Adipati Yunus atas bantuan dan support dari Wali Songo. Jadi pertanian luar biasa, penghasilan padi, kemudian penghasilan lainnya luar biasa. Termasuk jemaah sekalian, pantai-pantai Demak pada saat itu dikenal sebagai pantai yang sangat ramai, menjadi pusat perdagangan. Jadi orang-orang yang datang dari mana-mana, datang dari Sunda, Kelapa, yaitu dari Jakarta, kemudian Cirebon, Maluku, kemudian Sumatera, itu selalu mampir di pelabuhan Demak Bintoro. Ramainya luar biasa pelabuhan Demak Bintoro. Nah, disinilah kemudian transaksi kebudayaan itu meningkat. Jadi orang-orang luar kalau mereka ke Demak kan tentu mereka tinggal sebulan untuk berdagang. Nah, interaksi ini jemaah sekalian membuat Demak Bintoro terus maju. Nah, disitulah kemudian Adipati Yunus melihat kesempatan yang luar biasa, yaitu apa? Beliau meminta kepada kader-kadernya atau kepada para kiai untuk berinteraksi dengan orang-orang banyak, ya orang-orang banyak di pantai. Kan rata-rata di pantai itu orang-orang para pedagang dari berbagai macam negara. Nah, ma'asyiral muslimin, hasil pengalaman interaksi tersebut, hal-hal yang baik digunakan untuk membangun kerajaan Islam Demak Bintoro. Dari sistem pemerintahan juga sangat-sangat mapan jamaah sekalian. Kalau pada zaman Raja Raden Patah pada saat itu beliau masa-masa pembangunan, masa-masa perintisan. Sementara masa Adipati Yunus ini masa-masa memetik hasilnya, panen daripada apa yang telah dirintis oleh bapak mertuanya, raja mertuanya. Nah, jemaah sekalian, sampai orang-orang berkomentar seperti Snokhor Groenye, orang Belanda, dan demikian juga sejarawan, bahwa Jawa belum pernah merasakan keindahan, kedamaian, kemakmuran hidup melebihi keindahan, kedamaian, dan kemakmuran hidup di bawah pemerintahan Adipati Yunus pada kerajaan Islam Demak Bintoro dengan undang-undang yang dipakai adalah Salokon Toro yang berasal dari syariat Islam. Rame, indah, makmur, damai, sejahtera jemaah sekalian. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nanti yang menyebabkan dakwah itu sampai ke Pajang, sampai ke Mataram, yaitu Yogyakarta, ya. Singkat cerita, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adipati Yunus melihat bahwa masyarakat sudah mapan. Masyarakat sudah mapan dan beliau sudah bisa meninggalkan Demak Bintoro. Beliau sudah menyiapkan beberapa umbu rampenya, orang-orang yang akan menggantikan posisinya seperti apa, bagaimana cara memerintah. Beliau pun mulai fokus kembali mempersiapkan pasukan perang untuk mengusir Portugis dari mana? Ya, dari Sumatera ataupun Selat Malaka, demikian juga Samudra Pasai. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau pun mengirim surat ke beberapa kerajaan Islam besar seperti kerajaan Islam Cirebon yang saat itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Kemudian beliau juga mengirim surat ke kerajaan Islam Banten. Kemudian beliau juga mengirim surat ke kerajaan Islam Giri Kedaton. Daerah Giri Kedaton mana? Gresik. Nah, jemaah sekalian, akhirnya apa? Sunan Gunung Jati mengirim pasukannya. Kemudian saat itu beliau pun memutuskan bahwa yang memimpin ekspedisi ini adalah Adipati Yunus, karena beliau sudah punya pengalaman perang di awal, yaitu tadi sebelum beliau akan sebagai raja. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkumpul kurang lebih disebutkan di sini peperangan kedua itu 375 kapal. Ngeri sekali, Pak. Kalau tadi 1917, serangan pertama 1917,
Ini 1517 maksud saya. 1517. Nah, serangan kedua ini terjadi tahun 1521. 1517, 18, 19, 20, 21. Berarti kurang lebih 5 tahun. 5 tahun setelah serangan pertama. Terkumpullah kurang lebih 375 kapal. Ya. Lumayan, Pak. Itu penuh ya. Pelabuhan itu penuh sekali, 375 kapal. Kapal perang loh, Pak. Kapal perang dari berbagai macam dari berbagai kerajaan. Sampai disebutkan sampai dari Goa. Goa itu mana berarti? Sulawesi. Goa Sulawesi yang juga ikut mempersiapkan kapal perang. Jadi kapal perang itu yang paling banyak dibuat di galangan kapal Goa Sulawesi. Saya membayangkan dulu, walaupun jaraknya jauh, Pak, belum ada telepon, belum ada komunikasi selancar sekarang. Tapi komunikasi para pemimpin saat itu sudah sangat canggih sekali, luar biasa ya. Dan yang berikutnya, mereka ini tidak pernah saling bersaing antara kerajaan Islam. Justru yang terjadi saling membantu. Ini menarik jemaah sekalian. Beda sekarang ya, antara partai Islam saling mencakar. Makanya umat Islam tuh nggak punya kekuatan, sehingga ulama ditangkap nggak bisa berbuat banyak. Ya. Baik, akhirnya jemaah sekalian terkumpullah berapa tadi? 375 kapal perang. Kemudian ternyata telik sandinya orang-orang Portugis sudah sudah mengetahui keberangkatan pasukan tersebut. Berangkatlah 375 kapal. Oh, saya membayangkan 375 kapal beriringan di samudera itu indah sekali, Pak ya. Mereka berangkat bersama-samaan menyeberang ke mana? Ke Lor. Maka nanti beliau dikenal dengan Pangeran Sabrang Lor, ya, pangeran yang menyeberang ke utara yaitu ke Malaka. Kemudian berangkatlah beliau, terjadilah peperangan yang sangat dahsyat sekali. Portugis betul-betul mempersiapkan peperangan yang luar biasa. Demikian juga dari Demak Bintoro, sampai dijelaskan bahwa kapal yang paling berani merengsek maju mendekati bibir pantai itu kapal yang langsung dipimpin oleh Adipati Yunus. Akhirnya apa? Akhirnya kapal yang beliau tumpangi ini dihantam oleh meriam sehingga kapalnya tenggelam dan beliau pun ikut tenggelam terluka bersama dengan ratusan prajurit yang bersama dengan beliau. Melihat kejadian tersebut, maka panglima tertinggi yang beliau angkat setelah beliau yang bernama Fadlullah Khan atau Tubagus Pasai itu akhirnya apa? Menarik mundur semua pasukan karena melihat bahwa Portugis sudah menyiapkan dengan sangat luar biasa. Nah, jamaah sekalian, Fadlullah Khan ini kemudian menarik mundur dan dibawa kembali ke mana? Ke Demak Bintoro. Nah, di kemudian hari Fadlullah Khan ini mendapatkan dukungan dari seorang Raja Demak setelah Adipati Yunus, namanya Sultan Trenggono. Ya, Sultan Trenggono ini mendukung Fadlullah Khan untuk menjadi panglima perang, diangkat sebagai panglima perang yang nanti dikenal dengan Fatahillah. Ya, nama aslinya Fadlullah Khan. Asal usulnya dari mana? Memang diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini dari Pasai. Tapi banyak yang mengatakan bahwa beliau ini sebenarnya dari Arab, dari kerajaan Arab. Yang besar kemungkinan beliau ini adalah pasukan yang dikirim oleh siapa? Oleh Turki Utsmani. Besar kemungkinan beliau ini jadi beliau ini bukan orang Arab ya, bukan orang Jawa ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa besar kemungkinan beliau ini adalah pasukan Yenisari yang memang sengaja dikirim oleh Turki untuk membantu umat Islam di Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa bapaknya seorang jenderal Turki. Ya, intinya beliau ini bukan orang Indonesia, keturunan aslinya bukan orang Indonesia, yang datang ke awalnya berdakwah di Samudera Pasai orang tuanya. Ya, kemudian nanti beliau
kemudian bergabung dengan pasukan yang dipimpin oleh siapa? Adipati Yunus. Nah, kemudian karena beliau adalah komandan kedua setelah Adipati Yunus, begitu melihat Adipati Yunus wafat, gugur, ini seorang raja, maka beliau segera memutuskan balik. Tidak ada manfaatnya lagi kita bertahan di laut. Akhirnya balik ke mana? Demak Bintoro. Lalu beliau diangkat sebagai apa tadi? Sebagai panglima perang pada kerajaan Islam siapa? Trenggono. Nah, nanti jemaah sekalian, Portugis melihat kemenangan itu mulai berani menaklukkan beberapa daerah di Jawa. Batavia ataupun mana? Batavia namanya Sunda Kelapa itu berhasil mereka taklukkan. Ya, Sunda Kelapa. Inilah yang membuat Sultan Trenggono marah besar, kemudian meminta kepada Fadlullah Khan ataupun siapa tadi? Fatahillah mempersiapkan pasukan besar untuk menaklukkan Sunda Kelapa. Insya Allah kisah lengkapnya pada pertemuan berikutnya. Siapakah dia, bagaimana karakternya, bagaimana jalannya peperangan. Yang jelas saya ingin mengambil beberapa pelajaran jamaah sekalian. Pelajarannya apa? Pelajaran pertama adalah jamaah sekalian, bahwa Islam itu tidak akan pernah tegak kecuali dengan dua, dakwah dan jihad. Sebagaimana dilakukan oleh siapa tadi? Ya, Sultan Raden Patah. Dakwah dan jihad ini harus terus saling melengkapi. Ya, kalau seandainya ada orang yang cuma ngurus ekonomi tapi tidak pernah berdakwah dan tidak pernah mendidik kader untuk berdakwah, itu susah sekali untuk berkembang Islam itu. Dakwah dan jihad ini ya. Yang kedua jemaah sekalian, harus ada kaderisasi yang baik. Harus mengkader orang-orang yang betul-betul dijadikan sebagai pemimpin atau sebagai ulama di masa yang akan datang. Apa contohnya? Yaitu Sunan Ampel itu mendirikan pesantren untuk mengkader pendidik masa depan. Jadi yang beliau kader itu bukan sekedar santri yang menjadi ulama atau santri yang ngajar TPA, tapi beliau mendidik kader sebagai apa? Pemimpin di masa yang akan datang. Buktinya apa? Buktinya salah satu alumninya yaitu Raden Patah ya. Salah satu alumninya itu berhasil mendirikan kerajaan. Jadi pesantren pada zaman dulu bukan sekedar mengajarkan tentang sekedar bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana baca Al-Quran, tapi juga diajarkan bagaimana memimpin, bagaimana menjadi penguasa. Maka kurikulum pondok kita atau kurikulum kutab misalkan itu sudah mulai disentuh masalah kepemimpinan. Ya, ini penting jemaah sekalian. Karena jangan sampai keluar dari pesantren nggak tahu peta politik. Akhirnya jadi kiai yang mendukung kedoliman. Ya. Hafal Quran tapi Al-Qurannya untuk membela orang-orang jahat. Ya, kan kacau kalau seperti itu. Nah, ini kaderisasi ini penting. Ini poin kedua. Makanya bapak-bapak sekalian, pentingnya sekolah-sekolah Islam untuk mengkader. Dan sekolah Islam harus membenahi kurikulumnya. Jadi kurikulumnya memang betul-betul mendidik para ulama sekaligus mendidik siapa? Para pahlawan. Bukan sekedar tadi meluluskan santri yang kemampuannya hanya mengajarkan